合一。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat aja ya kan? Dan sebelum ke filmnya, Mimin mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang selalu support Mimin pas Mimin nikah kemarin ya. Dan Mimin juga minta maaf banget gak bisa balas satu persatu, baik di komen YouTube, DM Instagram, dan lainnya guys. Soalnya kemarin Mimin beneran sibuk banget ya guys ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 160. Yang mana pada Perfect World episode 160 ini menceritakan Shihao yang bertemu kembali dengan Hong Huang, dan Shihao langsung akan memperlihatkan kekuatan OP-nya yang sekarang dalam menghadapi para makhluk dari Tanah Nether. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat salah satu tetua dari klan naga iblis yang marah karena Yaoi yang adalah jenius generasi pertama klan naga iblis bisa dibunuh oleh orang rendahan seperti Shihao ini. Sementara Shihao sedang menggunakan teknik penelusuran jiwa ke dalam mayat Yaoi ini. Yang mana terlihat di sini bahwa Yaoi ini pernah bertemu dengan orang-orang dari Tanah Nether yang memintanya mencarikan obat spiritual. Dan setelah itu terlihat makhluk dari Tanah Nether ini berharap agar Yaoi ini bisa segera menyalakan api ilahnya. Melihat kejadian itu pun, di sini Shihao berniat untuk mengatasi makhluk dari Tanah Nether ini selanjutnya. Namun untuk sekarang, Shihao akan memasak dulu mayat dari Yaoi ini. Di sini Shihao pun memasak daging naga iblis Yaoi ini di dalam tungku andalannya dan juga berada di mata air ilahi. Dan di sini Shihao baru tahu, meskipun seorang generasi pertama pun, saat mati pun tanda run pada tulang bawaan secara alami akan retak dan menghilang. Yang mana hal itu membuat Shihao berpikir bagaimana caranya Raja Enam Mahkota bisa mengumpulkan tulang run lawan untuk membuat teknik harta. Tak lama kemudian tungku Shihao bergetar yang menandakan daging Yaoi sudah matang. Dan dengan cepat Shihao langsung memakan daging naga iblis itu karena Shihao harus segera memulihkan staminanya. Bahkan di sini Shihao pun menghabiskan daging naga iblis sekuali itu sendirian sampai habis. Dan setelah merasa kondisinya sudah pulih, di sini Shihao pun berniat untuk memburu orang-orang dari Tanah Nether. Dengan cepat pun, Shihao menggunakan sayap petirnya untuk mencari para makhluk dari Tanah Nether ini. Dan Shihao pun terus mencari sampai di alam obat ilahi reruntuhan immortal kuno ini. Di sini Shihao melihat bahwa orang-orang dari klan Nether ini pun terlihat sedang mengejar seseorang. Shihao pun melihat dengan seksama siapa yang sedang dikejar itu dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis. Yang mana jelas saja Shihao langsung mengenalinya karena dia adalah Hong Huang yang pernah dia temui di alam bawah. Bahkan di sini Shihao juga teringat bahwa saat itu Hong Huang pernah menawari Shihao untuk berlatih teknik nirwana dari istana Fonik Merahnya. Dan karena itulah di sini Shihao langsung mulai mengeluarkan kekuatannya. Sementara Hong Huang yang melihat sesuatu di depannya merasa bahwa itu adalah sebuah jebakan. Namun dirinya bingung karena sudah tak ada kesempatan lagi bagi dirinya untuk berbalik arah. Di sini Shihao pun menggunakan teknik tubuh Dharma Langit dan Bumi, yang mana teknik itu mampu membentuk avatar Shihao yang membesar. Dengan cepat pun Shihao ini langsung menghilangkan kabut hijau di depannya. Yang mana karena itu di sini terlihat seekor makhluk besar dari Tanah Nether, yaitu kura-kura raksasa Tanah Nether yang berada di ranah Divine Flame tahap awal. Di sini kura-kura itu mengaku jika Tanah Nether sedang memburu pencuri obat dan orang yang melindunginya juga akan dianggap bersalah. Mendengar itu Hong Huang tak terima dirinya difitnah karena dirinya tak pernah mencuri obat dari Tanah Nether. Shihao pun sangat mengenali karakter Hong Huang ini karena dirinya pernah berpetualang bersama Hong Huang di alam harta kuno dan melakukan perjalanan bersama di alam bawah. Dan Shihao pun yakin jika Hong Huang bukanlah seorang pencuri obat. Mendengar itu di sini Hong Huang langsung teringat jika semua yang dikatakan orang ini mengingatkannya kepada Shihao. Terlihat air mata Hong Huang hampir tumpah karena teringat kematian Shihao waktu itu. Yang mana di sini Hong Huang ini malah menganggap bahwa orang di depannya ini adalah hantu Shihao. Shihao pun meminta Hong Huang berhenti berteriak dan langsung berubah ke wujud aslinya.
Si Hao pun langsung mendekati Hong Huang dan bertanya apakah Hong Huang pernah melihat hantu yang begitu tampan. Namun melihat itu, kura-kura ini marah karena merasa mereka berdua mengabaikan Dewa Tanah Nether. Dengan cepat pun, si Hao menggunakan teknik penyusutan tanahnya untuk menghindari serangan itu. Di sini Hong Huang ini sangat yakin jika dirinya melihat sendiri bahwa si Hao sudah mati di alam bawah. Bahkan Hong Huang menyentuh pipi si Hao untuk memastikan. Di sini Hong Huang malah berpikir jika sekarang si Hao adalah boneka mayat serta antek-antek dari Tanah Nether. Dan si Hao ini berniat menipu Hong Huang agar bisa menangkapnya. Mendengar itu pun kura-kura ini juga berpikir mungkin saja si Hao ini memang orang dari Tanah Nether juga. Dan di sini si Hao pun langsung mengatakan sesuatu khas dari mulut si Hao. Yang mana hal itu membuat Hong Huang yakin jika ternyata ini memanglah si Hao. Dan melihat itu pikiran kura-kura itu kembali berubah dan sadar jika si Hao memanglah musuh. Di sini si Hao pun bertanya kenapa orang-orang bodoh ini memburu Hong Huang. Dan karena perkataan si Hao ini pun membuat kura-kura ini marah dan langsung menyerang si Hao. Di sini Hong Huang memberitahu jika mereka memfitnah dirinya dan ingin membunuh Hong Huang. Padahal mereka lah yang sudah merebut obat suci milik Hong Huang. Di sini si Hao berniat akan menyelesaikan masalah Hong Huang ini dan nanti mereka berdua bisa memasak kura-kura ini sebagai perayaan setelah mereka berdua lama terpisah. Dengan cepat pun si Hao langsung menghajar kura-kura ini. Melihat itu Hong Huang semakin yakin jika ini benar-benar si Hao yang lebih kuat daripada saat di alam bawah. Tiba-tiba di sini terlihat asap hijau dengan suara marah karena si Hao sudah berani menghalangi dewa dari Tanah Nether. Yang mana ternyata itu adalah gurita Tanah Nether yang datang bersama gajah raksasa Tanah Nether. Dan yang terakhir adalah anjing neraka kepala 3 sang tuan dari binatang Tanah Nether. Yang mana kedatangan mereka ini cukup menakutkan karena mereka semua berada di ranah Divine Flame tahap awal. Di sini kura-kura itu melaporkan bahwa dirinya ingin menangkap pencuri obat namun dicegat oleh orang ini. Dan kura-kura ini meminta maaf karena merepotkan tuannya dan harus turun tangan sendiri untuk menghadapi si Hao ini. Dengan cepat si Hao langsung menggunakan tameng petirnya dan langsung mengajak Hong Huang berpindah saat kabut hijau mulai mendekat. Karena kabut itu menimbulkan retakan ruang kekosongan yang mana Hong Huang takut akan langsung mati jika itu sampai mengenai tubuhnya. Di sini si Hao berpikir jika mungkin hewan ini tak bisa dimakan karena bahkan serangan mereka pun baunya seperti mayat. Mendengar itu pun anjing kepala 3 langsung meminta mereka semua untuk membentuk formasi. Karena anjing kepala 3 ingin menekan si Hao menggunakan bendera tulang kematian miliknya. Dan tak lama kemudian pun dari formasi mereka muncullah bendera tulang kematian yang adalah teknik berharga milik Tanah Nether. Terlihat di sini sebuah formasi kurungan yang langsung mengurung si Hao ini. Dan dengan cepat pun anjing kepala 3 ini juga langsung berusaha menyerang si Hao. Namun dengan sekali hantam, si Hao pun langsung melemparkan anjing kepala 3 ini. Kemudian di sini anjing tersebut menggunakan liurnya untuk menyerang si Hao, yang mana terlihat liur ini terus mengejar si Hao. Namun dengan cepat, untungnya si Hao bisa menghindari itu. Tak sampai di situ saja, karena gurita Tanah Nether langsung ikut menyerang. Namun di sini si Hao langsung menghadapi gurita itu menggunakan burung vermilionnya, yang mana tekniknya ini bernama teknik riak yok emas yang sudah ditingkatkan. Bahkan karena hal itu, membuat para binatang ini langsung terlempar. Tak diam saja karena mereka berempat langsung menyatukan kekuatan mereka ke dalam bendera tulang itu untuk kembali menyerang si Hao. Menyadari itu adalah penyatuan kekuatan magis, si Hao pun berniat untuk menghancurkan inti formasinya dulu. Dengan cepat pun si Hao menggunakan kekuatan petirnya untuk menghancurkan serangan tadi. Dan kemudian si Hao menggunakan tombak petirnya untuk menghancurkan bendera petirnya. Di sini keempat makhluk itu terkejut karena formasi itu bisa dipecahkan oleh si Hao sendirian. Dan tak sampai di situ saja, di sini si Hao langsung mengeluarkan pedang petirnya karena ini giliran si Hao untuk menyerang.
Di sini ketiga binatang lain terkejut saat pedang Si Hao mampu mengenai gajah tanah nether. Melihat temannya dikalahkan, si gurita pun langsung turun tangan untuk menghabisi Si Hao ini. Namun dengan menggunakan tombak petirnya kembali, Si Hao langsung menghabisi gurita ini. Melihat itu, di sini dengan cepat anjing kepala tiga langsung melemparkan kura-kura untuk menahan Si Hao ini. Namun dengan entengnya, Si Hao kembali menghantam kura-kura besar ini. Terlihat di sini anjing kepala tiga pun berusaha kabur melarikan diri. Namun di sini Si Hao langsung mengeluarkan tombak perang kekosongan untuk berteleportasi ke depan anjing kepala tiga ini. Dan di sini Si Hao pun langsung mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh anjing kepala tiga ini. Yang mana hal itu membuat anjing kepala tiga ini memohon ampun kepada Si Hao. Bahkan dia bersedia memberikan semua peluang di sini kepada Si Hao. Namun bagi Si Hao, peluangnya di sini adalah dengan membunuh anjing kepala tiga ini. Di sini anjing kepala tiga pun mengancam bahwa Tuan Putra Dewa Heian akan membunuh Si Hao dengan tangannya sendiri jika Si Hao sampai membunuh anjing kepala tiga ini. Namun Si Hao yang tak takut sedikit pun langsung menghabisinya. Bahkan Si Hao menantikan putra dewa yang dimaksud. Kemudian di sini Si Hao pun langsung mengambil jiwa dari anjing kepala tiga ini. Sementara anjing kepala tiga ini langsung mengirimkan sosok dan jiwa Si Hao kepada putra dewa yang dimaksud. Namun Si Hao langsung berkata jika orang itu berani datang, maka Si Hao langsung akan membunuhnya. Kemudian Si Hao pun langsung memberikan sebuah obat suci sebagai kompensasi karena para makhluk tadi sudah merampok obat suci milik Hong Huang. Sementara di tempat lain, terlihat putra dewa yang dimaksud sangat terkesan dengan Si Hao yang terkenal keturunan darah berdosa alam bawah ini. Sedangkan sambil membakar gurita tadi, Hong Huang memberitahu bahwa putra dewa Heian yang mereka sebutkan adalah mayat kuno dari awal penciptaan langit dan bumi. Sambil memberi bumbu pun Si Hao berpikir jika berarti orang yang disebutkan tadi adalah sosok yang baik sebelum meninggal di kehidupan terakhirnya. Dan karena orang ini bisa mati, maka sudah bisa dipastikan bahwa belum ada seorang manusia yang bisa melampaui keduniawian. Di sini Si Hao dan Hong Huang pun sampai muntah saat gurita itu terjatuh. Dan karena itu Si Hao yakin bahwa hewan ini sama sekali tidak bisa dimakan karena hewan dari tanah nether ini sangat berbau busuk. Tiba-tiba di langit terlihat penyu lain yang terbang dan terlihat sebuah kekuatan yang berkumpul. Sementara dari kejauhan terlihat dua pemuda yang melihat dan mencium aroma obat memenuhi udara. Dan dua pemuda itu bernama Lan Yizhen dan Luo Dao. Di sini mereka berdua bertanya-tanya makhluk apa itu karena bahkan dengan mudah bisa terbang. Sementara Hong Huang memberitahu Si Hao bahwa di sebelah sana ada kebun obat immortal kuno, yang mana obat suci milik Hong Huang juga didapatkan dari sana. Mendengar itu pun Si Hao bergegas mengajak Hong Huang untuk pergi ke sana. Sementara di tempat lain terlihat pil darah immortal kuno, yang mana menurut legenda pil itu berlumuran darah immortal. Tak lama kemudian Si Hao dan Hong Huang pun sampai di tempat itu untuk mencari barang bagus. Namun tiba-tiba muncullah serangan saat Hong Huang menginjakkan kakinya di tempat ini. Terlihat serangan itu sangatlah kuat, namun untungnya Si Hao berhasil menyelamatkan Hong Huang ini. Dan melihat besarnya kekuatan itu Si Hao yakin jika serangan tadi sungguhan maka Dewa Surgawi sekalipun tak akan bisa menahannya. Kemudian Si Hao langsung menggunakan tanda mata surgawi bela diri saat Hong Huang melihat keanehan. Dan dengan matanya itu Si Hao melihat sebuah formasi tersembunyi. Si Hao pun terus memeriksanya dan melihat formasi yang begitu besar. Yang mana Hong Huang yang juga melihat itu merasa bahwa Dewa Surgawi sekalipun tak akan bisa masuk ke dalam formasi besar ini. Setelah sedikit berpikir, di sini akhirnya Si Hao mempunyai sebuah ide. Dan pada Perfect episode 161, terlihat Si Hao akan menggunakan batu petir untuk dijadikan bahan percobaan formasi tadi. Dan Si Hao akan menghadapi Lan Yizhen dan Luo Dao, yang mana terlihat dua orang ini cukup kuat untuk menghadapi Si Hao. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 160 ini. Semakin mengerikan juga ya Babang Si Hao ini. Bahkan bisa menghadapi 4 binatang dari tanah neraka sendirian.
Dan bagaimanakah pertarungan besar yang akan terjadi dengan si Hao ini? Kita tunggu saja dalam Portal episode 161. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang selalu support Mimin, dan see you next episode.